Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di materi kalkulus. Kali ini kita akan diskusi tentang tugas yang topiknya itu adalah turunan dan aplikasinya. Oke, ini sebelumnya sudah dibahas untuk tugas yang nomor 1 ya. Di video ini kita akan membahas tugas untuk nomor 2. Oke, ya, di mana di sini nomor 2 diketahui suatu fungsi polinom, ya ini polinom derajat 2 biasa, ini fx-nya sama dengan x kuadrat plus 6x min 11. Nah, di bagian A di sini diminta untuk menentukan titik kritis dan fungsi dari fungsi tersebut, ya. Oke, kita langsung ke pembahasan bagaimana cara kita menentukan titik kritis. Oke, tadi bagian A itu fungsinya apa? Fx sama dengan x kuadrat ditambah berapa? 6x min 11. Ya, ditambah dengan 6x min 11. Oke, catatannya di sini adalah ketika kita mau menentukan titik kritis, maka kita harus menentukan turunan, kita setting turunan pertamanya itu sama dengan 0. Oke. Kalau kita lihat dari bagian ini, turunan pertamanya apa di sini ya? Untuk fx di sini turunan pertamanya adalah 2x ya, 2x ya ditambah dengan 6 ya, sama dengan 0. Ya, dari sini ya kita tahu x kuadrat turunannya adalah 2x, kemudian 6x turunannya adalah 6, sementara min 11 turunannya 0. Jadi ini dibuat sama dengan 0 di sini karena kita mau menentukan titik kritis. Oke. Nah, berarti dari bagian ini kita akan mengetahui bahwa 2x-nya sama dengan minus 6 atau x-nya itu sendiri adalah minus 3. Oke. Ya. Ini untuk titik kritisnya ya. Tentukan titik kritis. Oke, jadi bagian A sudah selesai. Jadi titik kritis terjadi ya di x sama dengan minus 3. Oke. Sekarang kita lihat yang bagian B ya. Tentukan nilai maksimum ataupun minimum dari fungsi tersebut jika ada ya. Oke, karena di sini ada ya titik kritisnya. Nah, kita bisa melihat ini x sama dengan minus 3 ini kalau kita substitusikan itu menjadi nilai ya, entah itu maksimum ataupun minimum. Nanti kita lihat cara penentuannya. Ini f minus 3 kan dari bagian ini ya, fx. Itu adalah minus 3 kuadrat ditambah dengan 6 dikali dengan minus 3 dikurangi dengan 11. Oke, ini 9 dikurang berarti ya 18 dikurang dengan 11. Ini kalau kita jumlahkan 18 dengan 11 adalah 29, negatifnya ditambah dengan positif 9 berarti adalah minus 20. Nah, apakah ini nilai maksimum atau minimum? Ya, kita bisa lihat salah satunya adalah dari perilaku si kurva ini. Ya, bagian A-nya di sini kita lihat A-nya positif ya. Ini kalau kita punya bentuk fungsi adalah ax kuadrat plus bx plus c ya sama dengan 0, kemudian A-nya itu positif, maka dia akan cenderung untuk cekung ke atas gitu ya. Nah, di bagian ini dia akan lihat di sini ada A-nya ya, x kuadrat berarti A-nya positif. Berarti ini perilaku dari kurva ini dia akan cekung ke atas. Otomatis kalau dia cekung ke atas di sini minus 20 itu adalah nilai minimum berarti ya. Jadi kita tulis saja nilai minimum ya. Ini sifatnya masih lokal ya karena kita tidak pakai batas ya. Jadi tidak ada batasnya, jadi kita tidak mengevaluasi titik batasnya. Jadi nilai minimum adalah Y sama dengan minus 20. Oke, A, B. Kemudian yang bagian C sekarang. Nah, ini kita pastikan dulu bahwa kita akan memastikan yang bagian B ini betul-betul dia adalah
minimum ya. Caranya kita di sini yang bagian C kita bisa menentukan interval naik dan turunnya dari fungsi tersebut ya. Karena tadi kita sudah mengetahui turunan pertama dari fungsi itu adalah apa yang ini ya, 2x plus 6, 2x plus 6 dan titik kritisnya itu kita punya minus 3, maka sekarang kita tinggal periksa tanda saja di sini untuk minus 3 memisahkan interval menjadi dua bagian ya. Ini ada bagian pertama intervalnya dan ini bagian interval kedua. Kita akan memeriksa tandanya ya untuk turunan sehingga nanti kita bisa mengetahui di mana dia fungsinya naik dan di mana fungsinya turun. Seperti yang ada di teorem catatannya di sini ketika turunan pertamanya itu positif untuk suatu x ya. Untuk setiap f pada interval, maka apa akibatnya? F-nya menjadi naik gitu ya. F-nya naik pada interval tersebut begitu kan. Oke, kemudian ketika ini catatannya. Ketika turunan pertamanya negatif untuk setiap x yang berada pada suatu interval, maka si fungsinya itu turun. Tentu turun pada interval tersebut. Oke, nah ini catatan yang perlu kita ketahui untuk fungsi naik ataupun turun. Nah, bagaimana cara kita memeriksa fungsi ini? Ya, kita bisa menggunakan test point ya. Kita ambil saja di sini misalkan di minus 3 itu sebelah kirinya ada minus 4 ya. Jadi kalau kita substitusikan ke sini ya, ke bagian fungsi ini f aksen x, berarti f aksen minus 4 itu adalah 2 kali berapa? 2 kali minus 4 ya. Di sini berarti 2 kali minus 4 jadi minus 8 ya, ditambah dengan 6, berarti ini negatif ya. Jadi interval pertama ini tandanya negatif karena kita kalau mau dituliskan di sini kita ambil tes uji ini minus 4 ya. Sehingga kita punya 2 kali minus 4 plus 6 ya. Jadi ini min 8 plus 6 itu minus 2 dan ini adalah negatif. Oke, sekarang kita lihat di interval yang kedua kita memiliki katakanlah yang paling sederhana 0 ya. Berarti kan kita punya f aksen 0 ya. Di sini adalah 2 kali 0 ditambah dengan 6 ya. Ini 0 jadinya 6 dan itu sifatnya positif. Berarti pada interval tersebut tandanya positif maka fungsinya naik ya. Nah, pada interval mana saja kita ketahui di sini f kita tuliskan apa namanya naik ya atau turun dulu ya. F turun pada interval minta hingga berarti sampai ke minus 3 di sini ya, minus 3. Kemudian F-nya naik pada interval minus 3 sampai tak hingga. Oke ya. Jadi bagian yang keberapa? Yang C di sini tentukan interval naik dan turun dari fungsi tersebut. Kita sudah mengetahui interval naiknya di mana, interval turunnya di mana. Ini merupakan interval turunnya di 1, berapa? Min tak hingga sampai minus 3. Kemudian naiknya dari minus 3 sampai tak hingga. Nah, hubungannya dengan nilai minimum ataupun maksimum ya, kita bisa memeriksa dengan uji turunan pertama ya. Ketika kita punya kondisi di mana di sebelah kiri titik kritis itu adalah turun, kemudian di sebelah kanannya itu adalah naik, maka kita bisa pastikan bahwa di titik kritis ini, di minus 3 ini, dia ada nilai minimum dan ini sudah klop ya dengan hasil yang sebelumnya dengan cara kita melihat bentuk grafiknya ya dari fungsi ini. Ya, kita bisa menentukan bahwa si minus 20 ini adalah merupakan nilai minimum ya. Dengan cara turunan pertama pun kita bisa tahu ya, uji turunan pertama di sini sebelah kirinya dari titik kritis itu negatif berarti turun. Kemudian di sini naik ya. Jadi turun dulu kemudian naik, maka dia akan merupakan titik atau di titik kritis ini merupakan nilai minimum ya. Baik, berikutnya kita lihat untuk soal nomor yang bagian D di sini.
Ya, gunakan turunan kedua untuk melihat sifat kecekungan dari kurva ya. Kita sebetulnya tadi sudah bisa memastikannya ya. Ketika kita punya ini yang bagian D, ketika kita punya fungsinya fx-nya itu adalah berapa tadi? X kuadrat plus 6x plus 6x min 11. Nah, dari bentuk ini sebetulnya yang ax kuadrat plus 6x karena kebetulan ini adalah kuadratik, maka ya perilakunya nggak akan jauh, dia akan cekung ke atas. Tapi kita cross check nih dengan menggunakan uji turunan kedua agar hasilnya nanti bisa lebih yakin. Ya, turunan pertamanya di sini apa? 2x plus 6. Kemudian turunan keduanya dari sini itu adalah 2 saja ya. Dan 2 ini adalah bilangan yang positif sehingga F itu cekung atas. Ya, karena dia positif. Oke. Kemudian dari sini kemudian jelaskan kaitannya sifat tersebut dengan nilai ekstrim yang telah diperoleh ya. Karena ini penjelasannya berarti karena F-nya apa? Cekung atas. Ya, dia cekung atas, maka ini minus 3, minus 20 tadi ya, itu merupakan apa? Merupakan titik minimum ya. Karena kita tahu dia cekung ke atas, berarti mau tidak mau kondisi ekstrim di sini itu merupakan titik minimum. Berbeda kalau dia cekung ke bawah seperti ini, maka yang terjadi di sini adalah titik maksimum ya. Nah, tapi di sini kan parameternya adalah turunan keduanya negatif ya. Kalau untuk Untuk yang yang cekung ke bawah seperti ini. Baik, nah mungkin selesai ya. Ini nomor 2 hanya 4 bagian ya, A, B, C, D saja, dan penjelasannya sudah jelas. Kalau cekung atas, maka yang di titik tersebut ya, di titik ekstrim itu, kebetulan ini tidak ada dicek lagi karena ini hanya bagian ini, satu konstanta saja. Nah, kita bisa tahu bahwa dia merupakan titik minimum, bahkan ini merupakan titik minimum global ya, karena tidak tadi kita lihat di sini tidak ada kondisi naik atau turun lagi di sebelah kirinya, di sebelah kanannya juga sama, dan titik kritisnya hanya ada satu di sini. Ya, baik, mungkin itu saja untuk untuk pembahasan untuk nomor 2 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan nomor 3 ya, di video selanjutnya. See you next time.